Di sini banyak pesawat, guys. Oke. Ya. Jadi kayak ada AC rumah di sini. Kilometer masih 15.776. Ini masih low KM banget. Wah, masih dapat. Masih dapat remnya. Halo semua, welcome back channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Mobil yang harusnya jadi camper van. Jadi ini adalah Daihatsu Grand Max tahun 2017. Nah, Daihatsu Grand Max ini adalah Daihatsu Grand Max 1500. Jadi di Daihatsu Grand Max 1500 ini dia udah ada AC dan power steering bawaan pabrik. Nah, mobil ini sebenarnya adalah mobil yang bekas digunakan oleh mobil-mobil ATM ya. Jadi ini adalah mobil bekas ATM salah satu bank ya, salah satu bank yang besar juga di Indonesia. Dan mobil ini cocok banget kalau buat teman-teman yang mau bikin camper van, motorhome, atau mobil toko, atau mobil buat jualan gitu kan. Oke, kalau kita lihat dari bagian samping, jadi kalau lu yang nonton sebenarnya mobil ini pernah dibahas nih, tapi pengen dijual dan kita mau lihat kondisinya. Kalau kita dari bagian samping ini, bodinya ini semacam udah dibuat oleh karoseri ya. Jadi ini tebel, jadi ini plat tebel, dan di sini ada pintu samping, Nah, tadinya ini adalah tempat buat naruh ATM. Nah, makanya ini tempatnya cuma buat ATM. Terus dia ada kamera CCTV-nya, ada lampunya. Nah, kalau kita mau bikin camper van ini bisa dibikin jadi toilet juga bisa. Kalau teman-teman mau blongin, ya kan, ngeblongin, ini dibikin jadi satu pintu lagi. Dan karena ini bekas ATM, kita nggak mungkin dong naik ATM setinggi ini. Pasti merepotkan. Jadi guys, di sini ada tangga. Oke. Jadi memudahkan kita kalau kita mau naik ke dalam kabin. Ya walaupun kalau kabin bawaannya ini kecil, tapi ini cuma partisi. Partisi yang pakai seperti ini, pakai papan ya, pakai multi. Jadi bisa diblongin. Dia di sini udah ada jendela paten ya, nggak bisa dibuka. Terus kita lihat dari samping sini, nah ini ada pintu lagi. Jadi di bagian samping itu ada dua pintu. Pintu depan itu memang tadinya pintu untuk ATM, dan pintu ini tadinya ini adalah pintu untuk kayak semacam administrasi atau kasir gitu ya. Teller, kalau di bank teller. Tapi di sini nggak ada tangga, tapi naiknya nggak susah. Ya, naiknya nggak susah. Di sini ada pintu. Dan guys, keunggulannya lagi, dia sudah ada awning. Ini kita buka aja. Oke. Hanya uniknya memang masih manual ya guys. Jadi kita dikasih tongkat dikasih tongkat buat gulung. Oke. Jadi ini digulung aja nih.
Dan gulungnya juga nggak berat, ringan loh, ringan gulung ini. Di sini banyak pesawat, guys. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau lu pakai mobil ini lu buat dagang atau buat jadi camper van atau motorhome, lu nggak perlu beli awning lagi. Karena dia udah dapet awning. Dan lumayan nih awningnya. Ini hampir 2 meter, sekitar semeteran lebih lah ya. Mungkin 160 atau 170 ini lebar awningnya. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Oke, kalau kita lihat dari bagian belakang, ini udah ada lampu, lampunya panjang. Ini biasa lampunya yang digunakan oleh minibus kayak Elf. Di atas juga udah ada lampu, jadi kayak mirip mobil-mobil delivery van. Karena mobil ini masuknya kalau di SNK kategorinya itu delivery van. Dan bodinya ini juga sama, udah buatan karoseri, guys, tebel. Ini ada kamera mundur. Dan sekarang kita buka pintunya. Dan dia pintunya sampai atas, guys. Nah, jadi cocok banget nih. Ini pintunya aja udah fungsinya kayak awning nih, guys. Cocok banget kalau teman-teman yang buat garap camper van. Dan dia juga ada tangga di. Nah. Oke. Jadi kita naik aja. Oke, guys, kalau kita masuk ke dalam kabinnya, dan gue masih bisa berdiri loh. Nggak mentok. Jadi tinggi badan gue yang 180 dikurang 10 cm. Ngepas sih, mentok sih enggak, ngepas aja. Jadi kalau kita bikin camper van masih nyaman buat mobilitas kita di dalam motorhome ya, atau camper van. Ketika mobil ini jalan, itu ada suplai AC dari blower AC belakang. Jadi ini AC-nya dibikin kayak double blower. Ini adalah blower AC belakang yang dia ikut nyala kalau AC mobil nyala. Dengan catatan ketika mobil ini mesinnya hidup atau mobil lagi jalan. Dan ini partisi menggunakan multiplex ya. Jadi kalau lu mau rubah layoutnya, kalau teman-teman mau rubah layoutnya, mau jadi mobil toko atau mau jadi motorhome, dia akan ngeblong aja. Karena ini multiplex. Jadi diblongin. Nah, ini kayak tempat buat naruh dokumen atau naruh surat-surat gitu ya. Nggak tahu buat naruh apa. Karena sebelahnya ini ATM, nah sebelahnya ini tempat ginian nih. Bisa diblongin. Dan ini udah ada CCTV. Jadi ini memang basicnya mungkin kayak teller gitu loh ya. Dan pada saat mobil ini berhenti, dia bisa disuplai sama genset. Ini ada AC split. Jadi kayak ada AC rumah di sini. Nah, ini ada remote-nya nih. Seru. Udah ada saklar, ya kan? Ada stop kontak. Nah, ini ada HDMI kabel. Nggak tahu buat apa nih kabel HDMI ini. Buat laptop kali ya, atau buat proyektor. Oke, guys, kita lihat dari samping. Oke, kalau dilihat dari samping ya, gue udah keliling mobil ini. Overall bodinya ini masih bagus. Jadi kalau lu mau repaint lagi, ini masih bagus, nggak ada keropos. Karena ini mobil juga belum lama, 2017, at least baru sekitar ya 5 tahun kurang lah ya. Dan mobil ini dia sudah ada jack stand. Jadi kayak ada pasaknya yang ditopang secara hidrolik. Jadi bisa turun ya. Nah, di bagian sini, ini tadinya adalah tempat genset nih. Tempat genset. Jadi bisa dikeluarin gitu kalau genset nyala. Karena genset nyala pasti di luar, ya kan? Jadi tinggal di sliding aja.
Tinggal teman-teman kalau mau rubah ini bisa difungsikan juga sebagai yang lain, kalau mau diblongin juga bisa. Dan di sini ada meteran listriknya. Ya, jadi ini ada beberapa MCB. Ya, ada beberapa MCB untuk mengatur listrik dari genset ya, listrik yang 220 volt. Nah, ini juga bisa dibuka. Oke. Nah, ini nembus ke pintu kecil yang tadi tuh yang di dalam. Jadi kayak rak gitu lah ya. Dan semua pintunya ini ada hidrolik. Jadi sebenarnya ini enak banget nih kalau kita mau convert jadi motorhome atau camper van, enak banget secara dimensi. Ini dimensinya udah besar. Oke. Ada toa buat halo. Karena ini bekas mobil ATM, mungkin buat manggil nomor antrian. Nah, depan atas bagian kabin ini juga ada fungsinya. Ini adalah tempat dari outdoor AC. Kan jadi kan di sini ada AC split. Ada AC split itu Daikin, dan outdoornya itu di sini. Nah, guys, sekarang kita lihat bagian interiornya. Mobilnya masih bagus nggak sih ya? Oke, kita lihat bagian interiornya. Secara interior ini joknya masih bagus materialnya, belum ada sobek, dan ini cukup bersih ya, nggak ada kill. Apa karena baru dibersihin? Dan ini ada partisinya nih, ada partisinya ke bagian kabin belakang. Oke, sekarang gue naik. Kita nyalain guys. Kilometer masih 15.776. Ini masih low KM banget. Oke. Dan seperti tadi gua bilang, mobil ini sudah dilengkapi dengan AC. Memang AC ini bawaan pabrik, kecuali bagian AC belakang ya, double blower itu memang tambahan. Tapi kalau AC depan itu bagian bawaan pabrik, dan dia sudah power steering. Ya, jadi lu tetap nyaman gitu kan, karena kan kalau mobil kalau jadi camper van atau jadi motorhome atau jadi mobil toko itu kan bobotnya pasti lebih berat. Karena dia pasti lebih berat, setir pasti lebih berat. Tapi kalau udah ditopang power steering gini kan enaknya ya. Untuk storage masih komplit, dan dia udah ada head unit ya. Head unitnya udah dirubah pakai Sansui double din. Kita cek apakah ada kamera mundurnya jalan. Oh iya bener guys, ada kamera mundurnya. Wih, tinggal tambahin power window aja ini. Oh iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu mobil kalau dibikin gini gearnya apa sih? Gearnya itu kita menggunakan, karena ini dirubah di karoseri, berarti karoseri udah otomatis dia pasti ada serutnya. Jadi teman-teman jangan rubah lagi bagian eksteriornya gitu atau bagian luarnya, karena gear mengikuti dimensi luar. Dan dimensi luarnya ini adalah delivery van, mobil delivery van Daihatsu Grand Max. Dan mobil ini pajaknya, karena dia udah rubah bentuk ya jadi Del van, pajaknya 2.691.000. Jadi ini pajaknya nggak terlalu mahal, guys. Nah, sekarang kita coba muter-muter kali ya pakai mobilnya. Ini AC-nya masih dingin. Oke. Kayak apa sih rasanya bawa mobil ATM gitu kan, dengan bobot belakang yang udah lebih berat. Nah, ini ada gajlukan. Ih, suspensinya masih terasa empuk bandingannya. Dan mobil ini nggak berasa berat ya, karena ini Grand Max 1500. Mungkin kalau Grand Max 1300 powernya nggak sebesar Grand Max 1500. Tarikannya kita coba guys, tarikannya.
Oke, tarikannya masih ada, masih enak ya. Tapi memang mobil kalau udah sebesar ini disarankan tetap tidak ngebut ya, lebih mematuhi peraturan lalu lintas. Mungkin batasan maksimal kecepatan di 60-80 lah ya, supaya kita lebih safety juga. Dan ini power steeringnya dan beneran ini ringan. Oke, nah di depan nih jalannya asalnya agak rusak. Oke. Ya. Ada kamera mundurnya. Dan dia ada sensor parkirnya juga. Sorry guys, mesin mati guys. Oke, sekarang kita ngetes rem. Remnya dapat nggak ya? Karena kan bodi mobil otomatis lebih berat. Masih dapat. Karena memang mobil barang kan, mobil Grand Max ini dirancang juga untuk bawa muatan berat. Jadi kita convert bodi belakang seperti ini dengan menambah bobot lebih berat, dan begitu kita rem, ya kan. Nah ini kita agak kenceng dikit terus kita rem. Wah, masih dapat remnya. Oke. Overall mobilnya masih enak guys. Masih enak loh. Iya. Oke, jadi gimana guys? Daihatsu Grand Max 2017, mobil bekas bank atau ATM ini. Jadi kalau teman-teman yang minat pengen bikin camper van, motorhome, dan kebetulan ownernya ini jual mobilnya, jadi kalau lo minat lo bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Mobil ini sih dijual, cuman lu berhitung. Jadi kalau memang misalnya lo mau bikin kayak misalnya mau bikin mobil toko atau mobil motorhome atau camper van dari awal, kan kita harus pikirin juga kita beli sasis, ya kan, beli baknya ya, paling minimal mobil bak. Dan kalau Grand Max yang 1500 AC power steering itu pasti dari mobil bak ya, mobil itu udah pasti udah ada baknya, itu harganya mungkin di atas 100 juta. Dan tambah lagi kita harus bikin bodi bagian belakangnya di karoseri, itu pasti harganya nih udah lumayan. Dan harga ini pasti lebih mahal daripada kita sekedar bikin box besi atau box aluminium. Ini pasti lebih mahal karena pintunya aja ada banyak. Ini estimasi gue ini mungkin bisa di atas 50 juta untuk bikin karoseri belakang. Jadi teman-teman tinggal kalkulasi sendiri ya. Ini sih habisnya ini bisa mendekati 200 juta kalau kita beli mobil dari bahan, ya kan, terus kita rubah lagi jadi karoseri yang seperti ini kan. Mobil ini dijual ya, nego, buka harga di 100 juta. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.